Danantara, singkatan dari Daya Anagata Nusantara, resmi diluncurkan 24 Februari 2025. Danantara artinya kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia, menurut Presiden Prabowo. Danantara diproyeksikan akan mengelola aset hingga 900 miliar US dollar atau 14.700 triliun. Mantap bukan? Dengan angka sebesar itu, Danantara akan menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia, bersaing dengan government pension wealth fund ya dari Norwegia atau dengan Temasek Holding Singapura. Kali ini kita bakal mengeksplorasi soal Danantara Indonesia yang sedang rame hari ini. Danantara adalah lembaga super holding Indonesia yang digadang-gadang bakal menjadi game changer untuk ekonomi Indonesia. Mari kita bahas lebih dalam, tapi jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Tunggu dulu, mungkin ada dari pemirsa, dari teman-teman ya, rekan-rekan yang belum tahu apa sih Sovereign Wealth Fund itu. Gampangnya, Sovereign Wealth Fund atau SWF adalah dana kekayaan negara yang dikumpulkan dari surplus anggaran atau dari optimalisasi aset negara yang dikelola oleh BUMN. Dana ini dikelola untuk investasi, biar uang negaranya tidak nganggur gitu ya, tapi bisa berkembang terus. Contohnya yang berhasil Temasek di Singapura atau Khasanah Nasional milik Malaysia. Jadi Danantara ini semacam celengan jumbo buat Indonesia ya, bagi negara Indonesia, tapi akan dipakai untuk investasi strategis masa depan. Ingat ya, investasi strategis. Ide Danantara sebenarnya bukanlah barang baru. Ayah dari Presiden Prabowo, Profesor Sumitro Joyohadikusumo, sebenarnya pernah mengusulkan hal ini pada tahun 1980-an. Beliau mengusulkan 1-5% laba BUMN dialokasikan untuk dana strategis seperti Danantara ini. Namun sayangnya ide ini ditolak oleh Menteri Keuangan pada saat itu. Menariknya, justru Malaysia yang menyambut baik ide ini, mengadopsi ide ini dan membuat Khasanah Nasional. Coba kita bayangkan, kalau dulu diterima idenya, mungkin kita sudah berapa langkah lebih maju. Tapi cukup dibayangkan saja ya. Ingat, keputusan pemimpin dalam memilih strategi yang tepat sangat mempengaruhi hasil yang akan didapat. Sekarang kita bahas dampaknya pada ekonomi Indonesia ke depan. Pertama, Danantara diprediksi bisa mendorong pertumbuhan PDB hingga 8% per tahun di tahun 2029. Kemudian yang kedua, ribuan lapangan kerja berkualitas akan tercipta di sektor teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur. Ini artinya apa? Peluang menjadi terbuka lebar buat generasi muda dan tenaga kerja yang terampil. Tapi tentu saja tenaga kerja atau SDM yang siap dan terampil sesuai dengan bonus demografi yang akan segera kita dapatkan. Tapi pertanyaannya, bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan Danantara ini? Tidak terlalu susah ya. Yang pertama, perusahaan harus berani untuk berekspansi. Ekspansi apa? Sektor teknologi, energi terbarukan atau energi hijau, dan juga digitalisasi yang akan menjadi primadona dalam perubahan-perubahan ke depan ini. Kedua, perusahaan harus berani untuk berkolaborasi strategis dengan Danantara. Ini adalah kesempatan emas buat perusahaan-perusahaan lokal mendapatkan akses pendanaan dan jaringan global. Bayangkan, perusahaan yang punya ide inovatif bisa tumbuh dengan cepat karena ada dukungan investasi dari Danantara. Makanya tak luput ya, Pak Pandu Syahrir sudah ditugasin untuk hal ini ya. Selain itu juga perusahaan juga harus segera fokus pada good governance alias tata kelola yang baik. Mengapa?
Karena Danantara bakal memilih mitra yang kredibel dan profesional untuk bekerja sama. Jadi siap-siap, mulailah perbaiki sistem, transparansi, dan rapikan keuangan perusahaan. Tentu saja beserta kewajiban perpajakannya. Nah, itu bagi perusahaan. Sekarang bagi para pekerja, inilah waktunya untuk mengupgrade skill kita. Perusahaan butuh talenta yang siap bersaing di pasar global. Skill-skill yang sedang naik daun, teknologi, data analisa atau data analitik, kemampuan bahasa asing, soft skill seperti leadership, critical thinking, negosiasi, kolaborasi, sangatlah menjadi penting hari ini dan ke depan. Inilah kesempatan bagi semua pekerja Indonesia untuk naik kelas di era digital. Tantangan yang terlihat dari Danantara adalah bila pengelolaannya tidak transparan dan tidak profesional. Tapi lebih banyak sepertinya manfaatnya bagi kita bila dikelola dengan profesional. Intervensi politik juga harus dihindari. Indonesia punya peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi utama di Asia, asal dikelola dengan benar. Jadi kesimpulannya, Danantara bukan cuma soal angka dan aset, tapi tentang masa depan Indonesia. Dari peluang investasi, pertumbuhan ekonomi, hingga pengembangan SDM. Semuanya dari tangan kita. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia siap melesat menjadi kekuatan besar di Asia dan dunia? Atau malah menjadi negara yang terpuruk karena Danantara ini? Apa pendapat Anda? Silahkan komen, ya, like dan subscribe juga. Dan tetap semangat, mari kita sambut Indonesia yang lebih baik dengan Danantara. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya yang pasti lebih bermanfaat untuk kita semua. Salam.